sebelum ini mari kita berdoa dahulu sebelum kebaktian nanti Maranatha maupun lewat online. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami jemaatmu berkumpul di sini saat ini untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara Tuhan. Mari kita awali kebaktian hari ini dan puji Tuhan. Kita nyanyikan dengan lagu pujian hari ini, hari yang telah dijadikan. Hari ini
Kita terus lanjutkan puji Tuhan. Kita nyanyikan tiada berkesudah kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Kita puji Tuhan sekali lagi dengan lagu terakhir sebelum masuk firman. Kita katakan, Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Dalam segala masalah, Tuhan Yesus tetap baik, dan kita terus selalu memuji dan menyembah Dia karena Dialah Tuhan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu,
supaya teman-teman yang di rumah bisa mendengarkan ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Sudah masuk Andre ke ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian, selamat tahun baru. Dan terima kasih setiap kali saya datang ke Amerika selalu diberi kesempatan melayani untuk bersama-sama beribadah di Maranatha, gereja yang selalu menjadi memorable buat saya. Dan di sini saya melihat ada wajah-wajah baru. Kenalkan nama saya Dedi Sutendi, dan sekali lagi saya sangat senang saat ini saya pelayanan di Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih, memang di Indonesia pun pandemi belum berlalu ya, dan protokol kesehatan di gereja kami termasuk gereja di Indonesia sangat ketat. Contoh, sebelum datang kita harus register, apalagi kalau di atas 100 orang. Jadi tempat duduk sudah disiapkan, begitu masuk cek suhu ya. Nah ini ada masalah Bapak Ibu, ada opa-oma yang mungkin salah ngerti. Waktu bilang cek suhu, dia nanya suhunya mana? Sudah lihat ya, suhunya nggak ada. Saya yang cek suhu, kata petugas. Lalu yang kedua, harus menunjukkan vaksin 2 kali. Jadi di gereja itu, maaf, seperti di tempat-tempat pemerintahan ya, termasuk di mall, kalau belum divaksin 2 kali, dengan berat hati mereka tidak bisa ibadah. Lalu yang ketiga, harus juga menunjukkan diri sehat. Belum semua. Kadangkala mereka tahu ya sedang sakit, tapi kalau ada flu, ada gangguan mungkin pernafasan, kita dengan hati-hati sekali menjelaskan mohon tidak hadir demi kebaikan kita semua. Nah, sudah sekalian, saya tidak tahu di Amerika apakah seketat di Indonesia, I don't know, tetapi saya senang pagi ini ya. Di tengah-tengah mungkin kekhawatiran datang jangan ya. Bapak Ibu tadi pasti bergumul ya, aduh apa lebih di rumah saja ya sambil ibadah. Tapi kalau Bapak Ibu datang hari ini, puji Tuhan, haleluya, amin, amin. Ya. Tetapi tidak mengatakan demikian yang di rumah nggak rohani, nggak juga sudah sekalian ya. Justru mungkin Bapak Ibu yang merasa, aduh saya jangan dulu deh ke gereja karena baru-baru ini terekspos. Bagi saya itu sikap bijak loh. Ya, kita harus hargai yang di rumah, yang mengatakan kondisi badan saya kurang oke, saya baru terekspos, lebih baik saya tidak datang. Itu bertanggung jawab. Ketimbang, saudara, maafkan ya, kadang-kala ada orang sakit, tidak jujur, lalu datang ke gereja contagious. Itu terjadi di satu negara. Ya, hari ini, terus beberapa hari ini kami juga berduka karena pendeta yang pernah memberkati putri kami Paris waktu kecil, yaitu Redmond Lee, kena COVID, meninggal dunia beberapa hari lalu, dan istrinya sempat dirawat. Jadi sudah sekalian, kita memang membutuhkan protection dari Tuhan, ya, perlindungan. Banyak orang berduka, kita doakan, tetapi jangan juga ketakutan membuat kita jadi kehilangan kebebasan untuk bisa menyembah Tuhan. Saya selalu katakan demikian. Yang di rumah, yang sedang online pun beribadah, amin Bapak Ibu, ya. Yang di sini pun beribadah, tetapi mohon yang di rumah, kalau sedang mendengarkan khotbah ini ataupun ibadah sepanjang pagi ini atau siang ini, di depan Bapak Ibu itu bukan handphone loh. Di depan Bapak Ibu bukan gadget, karena maafkan ya, ini di Indonesia di Maranatha nggak ada ya. Ada yang ibadah ikut Zoom, kadang lihat YouTube sambil setrika, sudah sekalian ya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ya, waktu bekerja juga boleh sih memuji Tuhan, tapi waktu ibadah tolong dong ya, jangan, maafkan, karena mentang-mentang di rumah perpakaian kita juga seperti kurang sopan. Maafkan, kalau hari ini saudara Zoom dengan bos saudara, masa sih pakai pakaian yang kurang sopan, betul nggak Bapak Ibu? Kalaupun di rumah, tetap kita harus hormat. Kalaupun di rumah, yang kita hadapi bukan gadget, tapi Allah yang hidup. Amin. Jadi saya menyapa Bapak Ibu yang di rumah, selamat beribadah. Tidak usah merasa, aduh saya nggak ke gereja, rasanya saya merasa bersalah. Jangan juga. Tetapi mari dengan sikap hormat kita beribadah. Hari ini kita akan mengambil tema 7 berkat rohani di tahun 2022. Ya, 7 berkat rohani di tahun 2022. Dan kita akan melihat bagian ini. Semoga Bapak Ibu nanti bisa melihat slide, baik yang di rumah maupun di sini dengan jelas. Mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa di surga, di tahun yang baru kami ingin memulai segala sesuatu dengan hati yang baru, hati yang diperbaharui. Di tahun 2021 kami banyak melakukan kesalahan, pelanggaran, hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan hati Tuhan. Atau di tahun 2021 kami merasakan berkat Tuhan berkelimpahan, tapi kami sering lupa bersyukur. Atau bahkan di tahun 2021 adalah tahun yang berat. Kami kehilangan sahabat, saudara, anggota keluarga yang mungkin ada di Indonesia. Bahkan kami tidak bisa pulang karena situasi tidak memungkinkan kami berkunjung ke tanah air. Tapi Tuhan, apapun yang terjadi di tahun lalu, kami membuka tahun 2022 dengan ucapan syukur, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang selalu mendampingi kami, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Nisi, Allah yang memberikan kemenangan. Dan itulah keyakinan kami dimanapun kami berada, baik di rumah maupun di gereja, kami sama-sama menyembah Allah yang sama. Kami ingin ibadah ini menjadi berkat pada awal tahun baru ini. Tolong hamba-Mu yang penuh kelemahan dan keterbatasan, mampukan dia Tuhan. Diberikan kekuatan anugerah Tuhan yang cukup untuk menyampaikan kebenaran. Dia begitu lemah, butuh anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya mengatakan amin. Bapak Ibu, bagaimana kabar hari ini? Sukacita? Siapa yang sukacita? Angkat tangan. Wah, luar biasa ya. Saya nggak bisa ngajak tersenyum karena Bapak Ibu juga kalau tersenyum nggak kelihatan pakai masker ya, termasuk saya ya. Jadi it's okay. Hari ini siapa yang mau diberkati? Angkat tangan. Wow, semua. Siapa yang mau jadi berkat? Wah, puji Tuhan. Jangan terbalik ya. Siapa diberkati? Haleluya. Mau jadi berkat? Tunggu dulu. Saudara, hari ini kita akan melihat 7 berkat rohani yang Tuhan sudah siapkan. Tapi saya akan mendasari dengan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ada 2 hal, Bapak Ibu, yang dicetak hijau. Yang pertama adalah apa? Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Iswir ya. Di tengah desert, padang belantara, Tuhan membuat jalan. Saudara, 2020, 2021 pengalaman padang belantara, betul tidak? Saya kehilangan sepupu karena pandemi ini. Masih muda. Saudara, kalau saya kembali back to that memory, I wish I could help more. Saya nggak boleh datang ke rumah sakit karena waktu itu di Bandung kejadiannya oksigen nggak ada. Mau beli pun berapa nggak ada. Jadi waktu itu saya mencoba sekuat tenaga cari oksigen, dapat 1 tabung, baru 1 dipakai, tabung kedua belum dipakai, udah dipanggil Tuhan sepupu saya. Lalu ipar saya bukan karena COVID tapi karena sakit lama. Kemudian salah satu famili dari ponakan juga, mertuanya meninggal di dalam keadaan yang tidak mudah. Karena situasi di rumah sakit ini yang membuat kita sedih ya. Ada saudara sakit, teman sakit, kita nggak bisa nengok. Betul nggak Bapak Ibu ya? Hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya dipanggil pulang. Mereka keadaannya sebetulnya masih sehat. Sebelumnya pelayanan di mana-mana dengan setia melayani. Tetapi ada berita tidak tertolong di rumah sakit. Dan itu bukan hanya berlangsung 1 kali. Jadi tiap bulan sepanjang 2020, aduh kita kenal satu. Aduh rasanya sedih sekali Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa datang ke rumah duka. Dan terakhir dibuka satu kesempatan kita boleh melayani rumah sakit usaha pendeta atau hamba Tuhan, tapi dengan limitation, dengan persyaratan, dan kita harus menunjukkan kita sehat. Anyway, Bapak Ibu, padang belantara ini bukan dalam sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pribadi. Aduh, rasanya kita di padang gurun ya. Padang gurun itu pengalaman yang tidak mengenakan, menyakitkan, menyedihkan. Kita terasing sendiri pernah padang gurun. I don't know at that moment Bapak Ibu pernah nggak rasa ya? Kita dengar berita begini, semua beritanya membuat kita sedih. Kita tuh jadi ada rasa takut dan khawatir ya. Aduh,
si ini kena, si itu kena. Ini saya mau ke sini Bapak Ibu, ada juga berita-berita sepanjang hari kemarin, orang-orang yang kita kenal nggak sakit sih, terekspos oleh orang-orang yang sakit. Jadi mereka mengatakan, saya pun nggak tahu apakah hasilnya negatif atau positif, mungkin di dalam waiting, penantian. Tetapi Tuhan itu memberikan janji, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di mana? Di padang belantara. Jadi keadaan negara saat ini mungkin kita sedang mengalami belantara, padang gurun. Tetapi Tuhan mengatakan Tuhan akan memberikan jalan sehingga kamu bisa jalan, dan sungai. Di padang belantara itu nggak ada sungai biasanya ya, tapi Tuhan kasih janji dan berkat. Nah, ini akan kita imani, boleh hafalin ya nanti di rumah Bapak Ibu. Nah, problem kita adalah sebagai manusia ini ya, kalau kita perhatikan ya, yaitu kita baca yuk 1, 2, 3. Ingat untuk tidak lupa. Jangan lupa untuk bisa ingat. Ingat untuk bisa terus ingat. Nah, di sini dulu Bapak Ibu, pernah nggak kita sepanjang 2021 itu mencatat kebaikan Tuhan? Aduh, Tuhan tuh baik ya. Jangan dengar berita negatif terus. Aduh, ya saya kehilangan ini, atau mungkin ekonomi turun, penghasilan turun, kesehatan drop. Ya itu menjadi pelajaran pengalaman padang belantara. Tapi yuk kita ubah cara berpikir kita. Iya ya, 2020, 2021 berat banget. Tapi kalau saya ada hari ini bisa duduk seperti ini, puji Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu, aduh sekarang mah kalau ditanya ya, saya sering kali main jemaat, Bapak Ibu, apa yang mau minta didoakan? Tolong jawabannya apa? Rata-rata 90% jawabannya apa? Bukan begini loh, doain ya supaya usaha saya makin maju. Doain ya supaya anak saya sukses. Doain ya supaya segala sesuatu ditambahkan Tuhan. Ada juga 90%. Kalau saya tanya, 1, kalau minta didoakan apa didoakan? Kesehatan. Bapak Ibu, ada bos yang punya perusahaan oksigen. Bosnya loh, dia itu adalah pemasok oksigen ke seluruh daerah di Indonesia. Tapi pada saat dia sakit, dia nggak bisa menghirup oksigen. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu nggak menjamin, saudara sekalian, betul nggak? Kita pikir dia mah kurang apa? Bosnya pabrik oksigen, orang lain disuruh cari, dia mati nggak telepon. Tapi pada detik-detik terakhir justru dia nggak bisa, walaupun tabung oksigen udah tersedia buat dia, dia nggak bisa menghirup nafas secara normal. Tapi kalau kita bangun tidur masih bisa hirup oksigen, puji Tuhan. Aduh Pak, sebetulnya nggak pakai masker. Saya juga Bapak Ibu ya. Kalau bisa sih pengen dilepas, tapi kan kita jaga perut. Kebayang nggak? Kita ini pakai masker 1 jam aja udah ngap, 2 jam udah ngap. Aduh, kebayang nggak kalau kita tuh ngap nggak ada oksigen? Wow, I couldn't imagine. Hari ini, yuk kita lakukan ini yang terakhir. 1, 2, 3. Ingat yang baik, lupakan yang buruk. Nah itu yang gak gampang ya. Kita ingat yang baik, melupakan yang buruk. Kita seringkali sebaliknya. Ingat yang buruk, melupakan yang baik. Tapi kita ubah cara berpikir kita. Ya, 2020, 2021 banyak pengalaman buruk, banyak hal yang tidak enak. Tapi dikatakan, yuk kita memilih jalan dan sungai di padang belantara. Nah, kita ini termasuk seperti Israel. Kalau bilang kita, termasuk saya ya, yaitu seringkali membandingkan masa kini masa lalu. Aduh coba ya, 2019 sebelum ada pandemi, wah hidup kita enak banget. Nah waktu kita hidup enak, ingat Tuhan enggak? Saya sebagai pemimpin rohani kadang sedih ya. Waktu gereja belum ada pandemi, setiap orang boleh ke gereja, bebas banget. Tapi berapa banyak yang datang? Enggak semua. Karena bilang begini,
Ke gereja mau minggu depan juga masih bisa. Sekarang saya mesti ke puncak dulu, atau main-main dulu Sabtu Minggu. Saya nggak menentang loh orang-orang untuk berpiknik. Itu adalah hak, itu adalah juga bagus untuk kita menikmati liburan. Tetapi setelah pandemi nggak ada ibadah, orang nanya gini, Pak, kapan gereja dibuka lagi? Aduh, itu tuh saya udah menerima telepon ya sebelum minggu itu banyak banget. Pak, kenapa gereja ditutup? Saya bilang karena pandemi, pemerintah melarang. Ya kapan bisa dibuka lagi ya? Belum tahu. Wah, puji Tuhan. Setelah pandemi turun, pemerintah mengatakan boleh dibuka 50% di Indonesia ya. 50% dari ruangan. Begitu datang, tebak. Orang yang nanya itu kapan dibuka, datang nggak? Datang nggak? Tidak datang, betul Pak Robi. Nggak datang. Jawabannya gini, enak juga di rumah ya Pak. Tinggal buka handphone, saya belum mandi, bangun tidur, cuman ini pindah dari kamar tidur ke ruang tamu. Saudara, kebaktian di tempat kami juga sama. Ada yang pagi, ada yang siang. Beberapa gereja juga sama, kebaktian siang. Tebak. Setelah ibadah secara online, ya ada Zoom, tebak. Nggak di Maranatha, ini tempat lain. Begitu jam ibadah 12 atau jam 11 katakan, orang-orang datang tepat waktu nggak di online atau di Zoom? Ada telat. Padahal tinggal pindah dari ruang tidur ke ruang tamu. Nggak ada alasan macet Bapak Ibu, nggak ada alasan aduh saya ini harus begini di rumah kok. Nah saudara, problemnya ini bukan masalahnya bagaimana keadaan kita di masa kini, masa lalu, tapi yang lebih penting bagaimana hati saya saat ini pada waktu saya diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Saudara, mungkin kita mengatakan, aduh tahun lalu nggak enak ya di Maranatha bisa makan-makan. Sekarang nggak boleh. Aduh dulu mah enak ya, kita ke restoran bisa bareng-bareng, piknik di taman, bisa makan-makan. Sekarang tiada makan-makan, nggak ada makan-makan. Wow, it's not easy loh. Maafkan saudara, ada nggak di sini ya? Ada orang bilang begini, nanti habis persekutuan ada makan-makan nggak? Nggak ada, nggak jadi datang. Hello, come on, are you serious? Apakah motivasi kita datang itu ditentukan oleh kondisi, oleh sesuatu, oleh apa yang kita dapat, bukan apa yang kita bisa berikan, ya? Nah, saudara, yuk ada 7 hal. Ingat baik-baik ya di dalam Bible. Yang pertama adalah kebebasan. Katakan sama-sama yuk. Kebebasan, yaitu mengakhiri dan memulai tahun baru dengan membebaskan dari apa? Kebencian, dendam, dan kepahitan. Gak gampang loh. Saya pun masih harus belajar, ya, mengalahkan kebencian. Aduh, ada orang nyakitin kita ya, ngomongnya pedes, nusuk hati di WhatsApp, mungkin nuduh kita, atau di grup, bahkan di grup keluarga juga ya, ada anggota-anggota yang mungkin kok begini ya. Wow, saudara, dendam atau bahkan kepahitan. Kita lepaskan dulu hal ini, karena ini adalah sesuatu yang seringkali mengganggu kita. Ada seorang yang bisa bacakan Efesus 4:31, boleh siapa saja, satu orang dengan suara keras, boleh, pakai masker aja nggak apa-apa. Efesus 4:31, siapa saja, pakai hit, silahkan Pak. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, ini penting ya. Jadi segala hal yang dianggap sampah, yaitu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, dibuang dari Maranatha. Dibuang di antara keluarga, di antara kita, karena itu adalah garbage.
sampah. Saudara, di tengah situasi gereja yang semakin sulit cari jemaat, jangan lagi ada konflik. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Amin. Jangan lagi ada perpecahan. Aduh, mau ngapain ya gereja dengan gereja bersaing ya? Ada anggota jemaat ke gereja lain marah ya, maafkan, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan saling berebut jemaat. This is not the time. Waktu kita adalah mencari jiwa, memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Ini adalah saatnya, karena orang di luar sana tuh ketakutan loh. Mereka berhadapan dengan antara hidup dan mati. Beritakan Injil, itu yang jauh lebih penting. Nah, sudah sekalian, yang kedua adalah perubahan. Ya, kita baca yuk 1, 2, 3. Kita memulai tahun baru dengan meninggalkan segala sesuatu yang kita sadari keliru. Ya, kita termasuk saya banyak melakukan kesalahan, kegagalan, bahkan kebodohan. Ya, kita ngomong gini, I wish, saya berharap tahun 2020 saya nggak melakukan itu. 2021 saya tidak melakukan, tapi kita udah terlanjurkan. Ya, kita manusia yang lemah, melakukan kesalahan, tetapi kita membawa satu perubahan yang baru di tahun yang baru. Amin. Ya, jangan lagi kita menjadi orang yang sama, yaitu a new life in Christ. Tolong seorang bacakan Roma 6 ayat 11. Yang di rumah boleh ikutin juga. Ada yang boleh baca? Seorang ibu atau saudari, silakan. Saudari Eka mungkin dengan suara keras. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup lagi Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Waduh, penglihatan saudari Eka masih bagus ya. Setelah dites dari kejauhan masih bisa baca. Kalau saya agak sulit tuh, tanpa kacamata apalagi ya. Kita telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah. Matikanlah dosa itu. Apa aja, saudaraku. Nah, sekarang persoalannya, kita ini sedang menuju kemana nih? New life. By the way, kata new life itu kan nama gereja ya, yang sangat familiar ya. Atau old life. Hidup kita kayak mana sih? Ya, menuju kehidupan yang baru atau kehidupan yang lama? Saya paling senang lagu ini. Ku telah mati dan tinggalkan. Lanjutkan. Ya, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Itu lagu harus sering kita nyanyikan, karena hidup yang lama itu sia-sia. Dan aku telah mati dan tinggalkan menuju apa? Hidup yang baru. Nah, kata morpo di dalam bahasa Yunani itu menarik Bapak Ibu ya, karena kata ini adalah bicara tentang bagaimana perjalanan hidup kita itu diubahkan Tuhan. Nah, ayatnya adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan apa? Budimu, cara berpikir, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah. Ada yang tanya, kehendak Allah itu apa sih Pak? Mau buka usaha, cari teman hidup, pindah lokasi rumah, atau pindah ke satu negara. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Rumusnya sederhana dari ayat ini. Yang baik itu pasti kehendak Tuhan. Amin. Nggak pernah yang jahat. Yang berkenan kepada Allah itu kehendak Tuhan. Lalu yang sempurna itu kehendak Tuhan. Kalau di luar 3 hal ini, itu bukan kehendak Tuhan. Kalau jahat, tidak berkenan, tidak sempurna, itu pasti bukan kehendak Tuhan. Gampang sekali ya membedakan. Nah Bapak Ibu, saya ingin menekankan kata tadi morpho, metamorpho. Itu kita ini mungkin hidup lama kita tuh seperti ini, menjijikkan ya. Kayak apa ini? Ular jadi kepompong. Dan Tuhan ubah, mentransform dari yang menjijikkan, kotor, tidak menarik, menjadi sesuatu yang indah, beautiful, butterfly. Hidup kita ini masih begini, atau kita sudah dibentuk di dalam kepompong tapi nggak mau keluar, nggak mau jadi berkat. Kita senang menjadi orang yang tinggal di gereja, pelayanan di gereja, ibadah di gereja, semua di gereja, tapi kita nggak jadi berkat di luar. Hati-hati itu. Banyak orang Kristen kepompong, udah nggak jadi ular,
tinggal satu langkah lagi dalam proses menjadi kupu-kupu, tapi di zona nyaman. Hati-hati ya, karena hal ini sebetulnya membuat kita ini tidak bisa jadi berkat. Oh tentu, ke gereja itu ibadah pelayanan itu baik. Tapi kalau ibadah pelayanan di gereja tidak jadi berkat, what for? Saya nggak tahu ya. Saya mau bicara tentang transformasi. Sayang pemain musik nggak ada di sini. If the way we serve like we were before, adakah sesuatu yang kita bisa ubah nggak dalam cara ibadah kita? Sorry, saya sangat tegas di gereja saya. Setiap pelayan Tuhan harus latihan. Kemudian harus datang bukan tepat waktu, lebih awal. Disiplin. Kecuali ada alasan khusus. Selama ibadah seluruh pemain musik harus di dalam di gereja kami. Tidak ada pemain musik yang udah main musik keluar. That's not the way we should do. Right? Yes. Sorry Bapak Ibu, karena ini sesuatu yang menyangkut pelayanan. Karena kalau kita mau melayani dengan sungguh-sungguh, kita harus mengalami metamorfo. Kalau cara kita melayani sama dengan tahun-tahun lalu, untuk apa kita melayani? Ini yang saya takut, termasuk saya sebagai pengkhotbah. Saya senang dengan khotbah dari David Jeremiah, mengatakan problemnya bukan siapa yang berkhotbah, bagaimana hati kita waktu mendengar khotbah. Wow, saya dengar tuh di radio beberapa hari lalu, sangat strong ya. Bukan bergantung kepada siapa yang berkhotbah, tapi bagaimana sikap hati kita mendengar khotbah. Oh, ini menjadi godaan buat saya Bapak Ibu. Kadang-kadang kan saya di gereja itu kan duduk di belakang. Saya juga lihat warta ya. Siapa yang khotbah hari ini? Si Eta, kata orang Sunda kan pakai ini. Si Eta. Jemaat tuh ngomong si Eta, artinya ya dia yang khotbah. Lalu Tuhan seperti berbicara kepada saya, apakah kamu humble enough untuk sit quietly and listen the sermon? Saya kalau tidak ada hal yang mendesak, meskipun telepon berdering, walaupun ada emergency, saya akan duduk. Kecuali, maafkan, ada sesuatu yang membuat saya harus keluar. Saya akan duduk baik-baik dan saya akan disiplin. Sama ya, kita datang tepat waktu, kita melayani dengan sungguh, kita memberikan yang terbaik, bahkan hidup kita menjadi persembahan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, yang berikutnya adalah kerjakan sesuatu yang baik dan membangun progres, ya, dan proses. Artinya apa? Penyembahan kita mesti benar. Dan ini mulai dari worship leader, pemusik. Bagaimana kita menyembah benar kalau kita tidak punya attitude of worship? You are the leader. You are, and including me. Saya takut sekali saudara kalau saya mau naik ke mimbar, jujur. Karena saya ini harus membawa pesan. Dan pesan ini harus saya sampaikan kepada jemaat. Nah, peran worship leader juga sama. Peran pemusik juga sama. Ya, kita harus membawa sikap penyembahan yang benar. Gereja itu tidak akan bisa diberkati, menjadi berkat di dalam ibadah. Ada yang nanya nih ke saya nih barusan banget. Mungkin ini agak relevan ya. Kenapa ya? Kita sebut aja di Indonesia nih, gereja-gereja tertentu, kok waktu ibadah pujiannya itu ngangkat hati ya, sampai aduh merasakan kehadiran Tuhan. Kalau di gereja kita mah biasa-biasa aja. Ini teman saya nanya ke saya. Saya nggak bisa jawab, tapi saya ingat teman saya yang ada di gereja yang seperti itu. Dia bilang gini, you know what? Selama seminggu, bukan latihan loh, lagu itu kita doakan supaya nyambung dengan isi khotbah. Lalu di tengah minggu Bible study untuk lagu-lagu termasuk ayat yang dikhotbah. Bisa saya tadi khotbah ya saya kan worship leader, singer itu menggumulkan dengan serius isi khotbah, pujian, dan saudara tahu hari Sabtu puasa. Gak ada tuh sebelum ibadah, aduh gak siap.
Saya pernah melayani di satu gereja, bukan di sini, tapi di Amerika. Saya udah datang, saya tanya ke pengurusnya, kok belum dimulai ibadah? Liturgisnya belum datang, Pak. Jemaat udah datang nunggu liturgis. Halo, are you serious? Nggak bisa dimulai. Pemusiknya mana? Lagi latihan, belum siap. Oh my goodness. Saudara, ibadah itu saya nggak mengada-ngada nyiapin ini ya. Ini udah Tuhan siapkan beberapa hari sebelumnya loh. Saya membawakan ini dengan hati yang tulus. I just ask God, what God want me to speak to Maranatha? I don't know. Tiba-tiba Tuhan kasih beberapa hari penyembahan, pengajaran sama. Ini tugas saya dan teman-teman rekan-rekan pengkhotbah. Jangan berikan mimbar kepada sembarang orang, saudaraku. Ada yang nanya lagi ya, baru-baru ini, Pak, benar nggak Allah itu perempuan? Dari mana kamu punya pemikiran itu? Karena saya lihat di YouTube. Allah itu perempuan, jadi kita manggilnya our mother in heaven. Wow. Saudara, kenapa bisa begitu ya? Karena kita kurang belajar firman Tuhan. Akhirnya ada pengajaran yang sesat, diterima aja. Oh kalau gitu, sekarang kita doa Bapak kami dirubah deh. Jadi ibu kami di sorga. Coba saudaraku, ngeri enggak? Saudara boleh lihat YouTube, silahkan. Saudara boleh belajar dari khotbah-khotbah, silahkan. Tetapi jangan sampai itu khotbah bertentangan dengan Alkitab. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Is this serious? Kalau saudara nggak belajar firman Tuhan, pengajaran yang benar, gimana tahu itu sesuatu? Ada, maafkan anak remaja dulu waktu saya lainnya lagi, mereka panggilnya lause. Gimana sih tahu ajaran sesat? Itu sesat nggak? Itu sesat nggak? Saya bilang, saya nggak tertarik mengajarkan yang sesat. Saya tertarik mengajarkan yang benar. Kalau tahu yang benar, saudara tahu yang sesat. Kalau kita tahu uang asli, kita bisa bedakan dari yang palsu. Amin, saudara tuh. Yang berikut, persekutuan fellowship. Ini bukan sekedar basa-basi, bukan sekedar kita ngumpul, tapi fellowship artinya di mana kita mengerti arti koinonia. Oikos, satu dengan yang lain. Saling. Saling apa coba di Alkitab? Saling apa? Mendoakan. Saling apa lagi? Memperhatikan. Apa? Ya, saling semua banyak banget ya. Mengasihi, membangun, menguatkan, dan sebagainya. Lalu pelayanan. Saudara mulai dengan serius? Bapak Ibu, saya hanya pengkhotbah tamu di Maranatha. Saya tidak dapat pesan sponsor apapun dong. Justru kalau saya khotbah ada pesan sponsor, saya jadi nggak damai. Saya pengen, Tuhan mau ngomong apa? Silahkan. Jadi nggak ada satupun yang membisiki saya atau mengatakan sesuatu. Tapi saya mau tanya ke Maranatha, berapa orang di sini yang sudah melayani Bapak Ibu? Doanya jangan begini ya. Tuhan, inilah saya, pakailah dia. Itu kebalik, saudara. Tuhan, inilah kami, pakailah mereka. That's not good prayer. Doa yang benar adalah Tuhan, inilah saya, apa? Pakailah saya. Pakailah saya. Saya bicara dengan Ibu Priscilla. Ibu Priscilla punya hati melayani orang tua dan melihat pelayanan kepada orang tua adalah pelayanan kepada Tuhan tentu. Ini contoh yang baik ya. Karena kalau kita melayani bukan dari hati, percuma. Atau kita melayani di gereja bukan dengan hati, atau karena tugas, karena jadwal, tidak akan mengubah, tidak akan transform. Saudara, saya akan mulai dengan ini. Penyembahan kita mesti benar. Pengajaran kita mesti benar. Persekutuan kita mesti benar. Pelayanan kita mesti benar. Kalau salah satu ini aja nggak benar, gereja akan bertumbuh. Persekutuan akan bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bicara tentang. Nah, kita baca yuk. Ada yang bisa bacakan? Silakan.
Bapak boleh baca Pak, bisa kelihatan Pak. Efesus 4:16. Daripada menyela seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, terima kasih Pak. Kita dikatakan rapi, tersusun dan diikat. Jadi ini sesuatu yang serius ya Bapak Ibu, pelayanan itu nggak bukan main-main ya. Oke, karena waktu ini sangat terbatas, kedekatan hidup dengan Tuhan ini penting ya. Saudara, kalau saya jauh-jauh, kalau hari ini hubungan kita dengan Tuhan gak beres, seringkali berpengaruh pada yang lain. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi kita harus maintain itu adalah hubungan dengan Tuhan. Dikatakan tapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini dulu relasi kita dengan Tuhan mesti beres. Saudara, saya mau tanya, do you love the Bible? Saudara cinta firman Tuhan enggak? Ya, di jemaat yang sana, do you love the Bible? Yes. Terus saya tanya yang kedua, do you read the Bible? Yes. Yes, semangat ya. Ada waktu di satu tempat, do you read the Bible? Langsung mengikat cipta, saudara sekalian. Saudara, jikalau kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, kita membacanya, ya. Nah, saudara, yang berikut yang kelima, keteguhan. Ya, ini ada cerita di dalam Perjanjian Lama di mana ada seorang yang sakit dibohong oleh 4 orang. Perhatikan di sini, kalau nanti Bapak Ibu baca Alkitab ya, tolong pilih kalimat mana yang benar, A atau B. Ketika Tuhan Yesus melihat iman orang itu, atau B, ketika Tuhan Yesus melihat iman orang-orang yang bawa si sakit. Yang mana yang Tuhan Yesus lihat? A. Saya ulang. Ada si sakit dibopong oleh 4 orang. Harus ada kisah kita di Maranatha ya. Ketika ada orang sakit dibawa sampai dijebol karena penuh. Jadi nggak bisa, udahlah dijebol aja atapnya. Yang Tuhan perhatikan iman orang si sakit atau iman orang-orang yang membawa si sakit. Orang-orang yang bawa. Tepat sekali Pak Robi. Koreksi kalau saya salah. Nanti lihat lagi ya. Amazing ya. Oh, rupanya Tuhan itu bukan melihat orang yang sedang bermasalah atau sakit. Tuhan juga melihat orang-orang di sekitarnya. Contoh nih, di Maranatha ada orang yang mundur. Dulu rajin, dulu pelayanan, sekarang enggak lagi. Di Maranatha ada orang yang datang ibadah tiap minggu, sekarang hilang. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa, Bu Lili? Kita semua ya. Kita semua. Nah saudara, seringkali gini nih problemnya. Memang di gereja ada orang-orang yang mungkin mengalami pergumulan ya. Journey hidupnya tidak mudah, sulit. Nah ini tanggung jawab kita untuk membawa dia kembali. Karena dia sedang sakit. Waktu si sakit ini dibawa ke Yesus, si sakit ngomong gini, saya nggak butuh orang lain. Saya mau datang sendiri. Gimana caranya? Walaupun saya lumpuh, saya bisa datang pada Yesus. Impossible ya. Justru karena dia merasa sakit, dia butuh pertolongan. Jadi timbal balik ya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang merasa iman lemah, ada pergumulan, ada masalah, jangan merasa malu. Jangan merasa diri kita kuat. Kita butuh orang. Setuju Bapak Ibu? Kalau kita ada pergumulan, gak apa-apa. Mengatakan kok ya, belakangan saya kalau doa hambar ya. Saya mau baca saat teduh juga nggak tertarik. Saya ibadah nggak bisa nyanyi. Saya dengar khotbah in and out, masuk in, keluar out, begitu ya. Bukan burger ya, in and out ya. Ini sindrom orang dengar firman Tuhan in, begitu keluar dari gereja langsung out. Apa yang terjadi? Cerita sama teman-teman. Artinya apa? Ada keteguhan. Keteguhan itu mulai tidak goyah ketika ada tekanan pergumulan. Bapak Ibu, kalau saya tanya nih, teman-teman disuruh saksi, Bapak Ibu ada pergumulan nggak? Pasti ada ya. Nggak mungkin nggak ada. Ada. Kadang kita datang ke gereja itu berat hati. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini datang, aduh puji Tuhan,
Saya tadi sempat, maaf ya, bertanya-tanya, aduh nanti ke Maranatha ada orang yang datang nggak ya? Wow, bagi saya luar biasa loh. Karena apa, Bapak Ibu tetap jaga protokol, kita nggak berkerumun, dan tetap datang beribadah. Bagi saya luar biasa. Ya, yang di rumah yang beribadah, kita juga bersyukur ya kalau Bapak Ibu tetap melihat kepada Kristus. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Hanya dialah Juru Bantuku dan keselamatanku. Kota Betlehemku, aku tidak akan berdiri. Penting sekali ya. Nah, yang berikutnya adalah keberanian. Siap membuang segala ketakutan kembali pada si sakit, kembali pada orang buta, kembali pada orang lumpuh. Kalau dia atau mereka tidak berani membuka diri, gimana dia bisa ditolong? Dia berani melangkah dengan iman, dia berani mengambil keputusan, dia berani membuka diri, dan dia berani untuk mau ditolong. Ya, nah Bapak Ibu yang terkasih, kata jangan takut, bicara keberanian, coba kuis Alkitab. Kata jangan takut di Alkitab ada berapa banyak? 365. Wow, luar biasa. Dari mana Ibu Priscilla tahu? 365. Yang lain setuju? Saya ulang, ada berapa kata jangan takut di Alkitab? Ini udah ada contekannya. 365. Tepuk tangan. Kenapa 365 Ibu Priscilla? Ya, karena tiap hari 1 tahun 365. Tepat sekali. Jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir, jangan khawatir. Tiap hari supaya ada supply. Kayak kita minum vitamin ya, kan tiap hari. Kalau sedang berobat, jangan hari ini minum, besok enggak, gitu kan? Nah, sudah sekalian, muncul 365 kali. Tepat sekali, Bu. Janji Tuhan cukup untuk tahun 2022. Sepanjang tahun, 365 kali. Pakailah satu janji untuk setia. Takut Omikron, saya juga takut Bapak Ibu. Saya juga takut. Kalau kita nggak takut, ada dua kemungkinan. Kita ini menyangkal atau kita pura-pura. Takut sekali, ya. Kemarin anak saya juga dites PCR karena dia baru keluar kota. Dia pergi dengan beberapa teman, terekspos, bukan berarti sakit kan? Hasilnya belum tahu, ya. Ada ketakutan, ada. Aduh, nanti pulang ke Indonesia di karantina, takut enggak? Khawatir juga, waktu terakhir di karantina, sudah sekalian tahun lalu saya ingat, saya tinggal 5 hari itu, aduh udah tersiksa sekali ya. Gak bisa kemana-mana, kita diam di dalam kamar, begitu keluar, bersatu dengan orang di karantina, dan waktu mereka keluar nggak pakai masker. Dari satu negara tuh. Saya bilang, aduh Tuhan, tolong saya, karena itu dites berkali-kali ya. Jadi, Bapak Ibu, yang terakhir adalah iman dan pengharapan. Kita baca yuk satu dulu. Dia berjalan dengan iman dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Nah ini terakhir. Doa berkat dalam satu ayat. Kita baca. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan apa? Segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dengan pengharapan. Ini aja kita pegang pulang ke rumah. Amin Bapak Ibu. Saya ganti kata kamu dengan Maranatha, ganti dengan nama saudara. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi Maranatha dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman Maranatha. Supaya kekuatan Roh Kudus Maranatha berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Saya ganti dengan nama Yusuf, boleh? Saya pengen ganti semua sih, tapi jadi sampai jam 2 nanti ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi siapa? Yusuf. Dengan segala apa? Sukacita, damai sejahtera dalam iman siapa? Yusuf. Supaya kekuatan Roh Kudus Yusuf berlimpah-limpah dengan pengharapan. Coba Yusuf dengar ini dari Lili. Senang gak Yusuf? Ya. Lili pagi-pagi, hai my hubby. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi Koko Yusuf. Waduh ya. Dengan segala sukacita. Tono dan Eka dan yang lain-lain semua mengikuti dan mengganti nama kamu dengan nama kita, nama saudara. Mari kita berdoa. Sebelum kita dengarkan lagu yang akan kita simak bersama, tolong saudara Andre persiapkan. Ini bicara pengharapan saudaraku. Tapi bukan pengharapan karena, pengharapan jika, tapi pengharapan kalaupun. Ini yang gak gampang ya. Apakah kita punya pengharapan
Meskipun pandemi belum berlalu, meskipun ada tantangan, meskipun ada sesuatu, tapi kita yakin Allah kita adalah Allah yang sama yang kita rayakan waktu Natal, Allah Immanuel, Allah yang berkuasa, Allah yang setia. Kita akan simak lagu berikut. Perhatikan kalimatnya dan coba hayati kalau bisa dari awal, dan tunjukkan syairnya. Dan saudara perhatikan kalimat demi kalimat. Lagu ini sangat indah. Mari kita bangun di dalam. Mungkin videonya ditayangkan dulu. Dan tetap dengan sikap berdoa, kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita tanya Tuhan, apa yang Engkau ingin Tuhan nyatakan, katakan dan lakukan. Dan setelah itu, apa yang ingin saya katakan, lakukan di hadapan Tuhan sebagai sebuah komitmen. Dan inilah kehidupan kita di dalam doa kita. Sebelum kita mendengarkan atau melihat tayangan tadi, saya mohon seorang di antara Bapak Ibu yang bisa memimpin doa sebagai sebuah komitmen. Silakan, siapa saja Bapak Ibu yang tergerak berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang amat sangat teramat baik. Firman-Mu iya dan amin Tuhan. Memasuki tahun 2022 ini, kuasa-Mu, kasih-Mu, janji-Mu Tuhan selalu menyertai setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman yang sudah tertanam di dalam hati tanah kami yang subur ini Tuhan boleh tumbuh, berbunga dan berbuah untuk kehidupan kami sehari-hari. Engkau tetap terus pegang tangan kami Tuhan. Engkau tetap terus memimpin kami Tuhan. Dan Engkau berkata, jangan takut anakku, jangan khawatir anakku. Aku pegang tanganmu, berjalanlah bersama dengan aku. Tuhan, ini kami semua Tuhan anak-anak-Mu. Kami angkat tangan kami untuk tangan Tuhan menjamah tangan kami. Setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan sedang mengulurkan tangannya untuk memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba Tuhan Dedi yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kasih, hikmat, karunia ada di dalam lidah, mulut, bibir Bapak Dedi untuk memberitakan firman-Mu, untuk memberitakan kasih-Mu, untuk menjadi saluran, untuk menjadi perpanjangan tangan Allah. Terima kasih Tuhan, kami sudah sambut kasih-Mu, kami sudah pegang tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita dengarkan. It's easy to say. They say sometimes you win some, sometimes you lose some.
And right now I'm losing breath. You stood on this stage night after night, reminding the broken it'll be alright. But right now, oh right now, I just can't. It's easy to sing when there's nothing to bring me down. But what will I say when I'm held to the flame like I am right now? I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you. My hope is you. They say it only takes a little faith to move a mountain. God, when you choose to leave mountains unmovable, oh, give me the strength to be able to sing. It is well with my soul. I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. I know the sorrow and I know the hurt will all go away if you just say the word. But even if you don't, my hope is you alone. You've been faithful, you've been good all my days. Jesus, I will cling to you, come what may. 'Cause with my soul, it is well with my soul. Hari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan
Di tahun yang baru ini Tuhan, kami boleh mendapatkan firman yang sungguh indah, yang boleh mengajarkan kami untuk kami tetap berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu segala perkara tidak akan terlepas dari kasih sayang Tuhan. Kami semua berdoa Tuhan, pada saat ini Tuhan yang menjanjikan kami, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan akan hadir. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang mengikuti online, Tuhan, kami ingin berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang kurang sehat. Kami berdoa untuk Elis, Om Tin, Ai Pipi, Ai Ing yang akan operasi kakinya. Dan Tuhan, tolong Tuhan, Mike juga urusan penyakit ginjalnya. Tuhan berdoa untuk Diani, Ibu Aimin, Tuhan Yesus terus sembuhkan. Tuhan memberikan kesembuhan Tuhan. Untuk tim Udon, Tuhan terus jaga kesehatannya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Maranatha yang di sini maupun yang online, yang di Texas juga Tuhan, dan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong lindungi, jaga kesehatan semuanya. Dan untuk yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan juga tolong Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika hidup kami hanya berserah kepada Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memimpin kami, Roh Kudus yang akan memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Kami yakin dan percaya hari-hari ke depan yang akan kami jalani, kami boleh berharap selalu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih kami telah berkumpul di tempat ini mendengar firman Tuhan Pastor Lady. Terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya tibalah saatnya kami membagikan berkat tersebut untuk membangun dan perluas kerajaan-Mu. Kiranya persembahan tersebut dapat digunakan untuk memuliakan dan memuji nama-Mu di gereja ini. Dan berkatilah tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sementara persembahan diadakan, mari kita nyanyi suatu lagu yang baru dan kita belajar. Lagu ini lumayan terkenal di Indonesia dan mari kita belajar lagu ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangan, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan.
minggu depan yang berkhotbah adalah Pak Emil. Jadi kita mengundang saudara-saudara untuk hadir kembali minggu depan, dan silakan Pak Dedi dengan doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama, jemaat yang terkasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berkat yang datang dari Allah Tritunggal, ya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang kasihnya tidak pernah berubah, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik, yang selalu menyertai kita karena Dia adalah Allah Immanuel, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang menjadi sumber penghiburan, menyertai kita pribadi, menyertai keluarga kita, baik yang dekat maupun yang jauh, usaha, pekerjaan, masa depan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya mengatakan amin. Katanya mau tanya jawab, Kak. Terima kasih, ibadah selesai, saat teduh. Mari kita nyanyikan lagu Maranatha.